Bro, menurut kalian isu premanisme di Indonesia ini apakah hanya menjadi persoalan domestik saja atau punya implikasi geopolitik yang kompleks? Karena menurut gua, fenomena seperti ini memperlihatkan dinamika kekuasaan informal tapi juga mempengaruhi stabilitas nasional dan posisi Indonesia dalam percaturan global. Coba deh kita lihat, premanisme di Indonesia seringkali beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan formal loh. Mereka itu membentuk apa yang disebut sebagai shadow state. Mereka itu kelompok-kelompok preman yang gak hanya terlibat dalam aktivitas kriminal, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik dan pembangunan daerah. Contohnya tuh di Provinsi Banten, pengaruh jawara terhadap kebijakan pembangunan dan penguasaan infrastruktur menunjukkan bagaimana kekuatan informal dapat mengendalikan keputusan strategis pemerintah daerahnya loh. Nih, ada juga aktivitas premanisme, terutama yang berkedok organisasi masyarakat atau ormas, udah nimbulin kekhawatiran serius terhadap iklim investasi di Indonesia. Praktek-praktek intimidasi dan pemerasan oleh kelompok-kelompok ini di kawasan industri menyebabkan investor bersikap wait and see, menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka. Ini tuh berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut kalian gimana? Ketidakstabilan yang disebabkan oleh premanisme ini membuka peluang nggak bagi negara-negara lain untuk mengambil keuntungan strategis? Kalau menurut gua nih, ada beberapa negara yang mengambil keuntungan dalam situasi ini, seperti negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Soalnya, ketika investor asing mengalihkan investasi mereka dari Indonesia ke negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia, ya negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi langsung kan? Sebagai contoh nih, investasi Apple di Indonesia saja hanya mencapai 1,6 triliun. Sementara di Vietnam mencapai 256 triliun. Gila sih, kalau pejabat-pejabat, terutama analis bidang pertahanan dan stabilitas negara, nggak lihat kondisi seperti ini. Selain itu, dalam peta politik kekuatan global nih, ketidakstabilan domestik dapat dimanfaatkan oleh kekuatan global untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan Indo-Pasifik. Jadi, dengan melemahnya posisi Indonesia, negara-negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat dapat lebih leluasa dong dalam menjalankan agenda geopolitik mereka di kawasan tersebut. Benar nggak? Kalau saran gua sih, untuk pejabat-pejabat kita, untuk menghadapi tantangan ini tuh Indonesia tuh perlu mengadopsi pendekatan-pendekatan multidimensional seperti penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan institusi demokrasi, dan diplomasi proaktif. Jadi, dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia dapat mengatasi tantangan premanisme dan memperkuat posisinya dalam kancah geopolitik global. Menurut kalian gimana? Share di kolom komentar ya.